Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна. Она ясно изложена, артикулирована Министерством иностранных дел от имени России и вы знаете о позиции, которую мы заняли в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. Мы предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу. Konflik antara Iran dan Israel kian memanas. Konflik terbuka Iran-Israel ini adalah lompatan dari perang bayangan ke perang nyata. Dinamika politik global makin rumit karena keterlibatan Amerika Serikat, Eropa, dan negara proksi. Legalitas pun diperdebatkan. Apakah ini aksi preventif sah menurut hukum internasional atau agresi brutal? Sibuknya Amerika Serikat dalam perang yang berkecamuk di Timur Tengah tidak banyak menyadari bahwa terdapat ancaman pada negara tersebut. Posisi Amerika Serikat terlihat kontradiktif. Di satu sisi, Amerika Serikat ingin menjadi mediator gencatan senjata. Tapi di sisi lain, Amerika Serikat justru menjadi bagian dari konflik karena ikut menyerang situs nuklir Iran. Konflik antara Iran dan Israel tidak bisa dilepaskan dari peran dan manuver Amerika Serikat, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Sejumlah pakar menilai konflik ini berakar dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang agresif terhadap Iran, terutama terkait dugaan pengembangan senjata nuklir dan dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok seperti Hamas, Houthi, dan Hezbollah. Situasi kian memanas ketika Iran mulai menyerang tidak hanya Israel, tetapi juga pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Hal ini membuat Trump mengambil langkah mundur. Langkah tiba-tiba yang diambil Trump kemudian memunculkan spekulasi. Alasan utama yang membuat Trump akhirnya mundur dari konfrontasi militer besar-besaran terhadap Iran. Amerika mulai khawatir Iran melakukan serangan balasan langsung ke pangkalan militer Amerika dan Israel setelah dibom. Terjalinnya komunikasi antara Iran dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang kemudian menyatakan secara terbuka bahwa serangan Amerika ke Iran adalah ilegal, turut membuat Amerika meredam suasana. Sebab ini menjadi sinyal kuat bahwa Rusia bisa saja ikut campur jika konflik kian membesar. Pemerintah Amerika juga mempertimbangkan parlemen Iran yang mewacanakan penutupan Selat Hormuz, titik penting jalur distribusi minyak dunia. Meski tidak ada pernyataan resmi dari Amerika Serikat bahwa mereka kalah dalam konflik ini, sinyal-sinyal dari Trump menunjukkan posisi Amerika Serikat yang melemah. Bahkan Trump sempat mengatakan tidak akan ada pergantian rezim di Iran dan melontarkan slogan Make Iran Great Again yang terasa aneh di tengah situasi yang panas. Yang mana ini menunjukkan bahwa secara de facto Amerika Serikat sudah menyerah dan memilih meredakan konflik, bukan karena kemauan sendiri, tetapi karena tekanan ekonomi global yang sangat kuat. Di sisi lain, Kremlin menyatakan Rusia siap membantu Iran dengan segala cara di tengah eskalasi yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Intervensi Amerika Serikat dan Rusia yang merupakan dua kekuatan nuklir dunia telah lama dikhawatirkan akan memicu Perang Dunia III. Rusia memberikan peringatan keras kepada Amerika Serikat. Rusia mewanti-wanti Amerika Serikat tidak memberikan bantuan militer secara langsung kepada Israel yang tengah berperang melawan Iran. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, memperingatkan bahwa bantuan militer langsung Amerika Serikat ke Israel dapat secara radikal mengacaukan situasi di Timur Tengah
Meskipun Putin telah mengutuk serangan Israel terhadap Iran, namun dia belum mengomentari serangan Amerika Serikat terhadap situs nuklir Iran. Meskipun dia minggu lalu menyerukan agar tetap tenang dan menawarkan jasa Moskowa sebagai mediator atas perundingan program nuklir Iran. Pergerakan Rusia sejauh ini tampak belum signifikan, bahkan cenderung diam di tempat. Rusia bahkan tampak belum bersedia memberi dukungan apapun. Namun kejutan besar diam-diam sedang disiapkan Rusia. Rusia mengumumkan langkah terbaru dalam membangun persediaan senjata militer negaranya. Terbaru, pihaknya akan mulai produksi massal sistem rudal hipersonik jarak menengah terbaru, Oresnik. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa rudal tersebut sudah teruji dalam peperangan dari Rusia-Ukraina. Ia terbukti sangat efektif dalam kondisi tempur. Dalam pernyataannya, Putin mengatakan rudal itu dilengkapi dengan muatan hipersonik non-nuklir dan hulu ledaknya menyerang sasaran dengan kecepatan Mach 10 sekitar 2,5 hingga 3 km per detik. Sangat sulit untuk mencegat hulu ledak yang melaju dengan kecepatan seperti itu. Rudal ini memiliki hulu ledak yang dapat dilepaskan, dan inilah yang menyebabkan kebingungan terbesar di kalangan para ahli. Produksi serial sistem rudal jarak menengah terbaru ini sedang berlangsung. Senjata tersebut telah terbukti sangat efektif dalam kondisi tempur, kata Putin baru-baru ini. Rusia pertama kali menggunakan Oresnik di 21 November 2024. Ia menggunakannya dalam serangan terhadap fasilitas pertahanan di Dnipro, Ukraina. Rudal Oresnik termasuk dalam kategori rudal jarak menengah yang mampu menjangkau hingga 5.500 km. Ia menjadikannya mampu menyerang seluruh wilayah dari Eropa. Putin mengklaim bahwa rudal terbarunya ini tidak bisa dicegat dan memiliki daya hancur yang setara dengan senjata nuklir. Rusia mengklaim Oresnik masih dalam tahap eksperimental, namun penggunaannya beberapa waktu lalu dianggap sebagai pesan strategis yang kuat. Para pakar menyebut rudal ini bukan sepenuhnya teknologi baru, melainkan penerapan teknologi yang sudah ada. Bagaimanapun, kemunculan Oresnik tetap memicu kekhawatiran besar di kalangan negara-negara NATO, serta dikhawatirkan memicu babak baru perlombaan senjata global. Dalam eskalasi politik di Timur Tengah sebelumnya, Rusia telah mengirim S-400 Triumph ke Iran. S-400 merupakan sistem pelontar rudal canggih dan mematikan. Karena sekali tembak bisa meruntuhkan 36 sasaran. S-400 adalah sistem rudal permukaan ke udara jarak jauh yang dikembangkan oleh Rusia. Sistem ini dianggap sebagai salah satu yang tercanggih di dunia, mampu melacak dan mencegat berbagai target udara, termasuk rudal balistik dan pesawat siluman. Kehadiran senjata-senjata Rusia ke Iran itu tidak lain dalam rangka membantu negara sahabatnya untuk melawan Israel dan Amerika Serikat.